Sahabat setia Go Word yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 25 Juli 2020. Wow, sudah weekend lagi. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Santo Yakobus adalah saudara Yohanes yang dijuluki Boanerges atau anak-anak guru. Kedua saudara ini bersama dengan ibunya datang kepada Yesus dan ibunya meminta agar supaya kedua anaknya ini duduk bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri Tuhan. Kisahnya nanti akan kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini. Santo Yakobus adalah anak dari Zebedeus dan Salome. Ia juga disebut sebagai Yakobus tua atau Yakobus besar untuk membedakan dengan Rasul Yakobus anak Alfeus yang juga termasuk dalam kelompok 12 murid Tuhan. Santo Yakobus, Santo Petrus, dan Yohanes termasuk dalam kelompok murid yang terdekat dengan Tuhan. Ia menjadi saksi penampakan kemuliaan Tuhan di Bukit Tabor dan mendampingi Tuhan secara dekat ketika berdoa di Taman Getsemani. Santo Yakobus wafat di Yerusalem pada tahun 44 pada zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasih Tuhan, Shalom. Apakah saudara-saudari punya asisten rumah tangga di rumah? Ketika kecil, saya mempunyai asisten rumah tangga yang setia.
hingga ia menutup mata. Namanya Mbak Iem. Suatu kali saya pulang sekolah bergegas makan, dan setelah itu saya mau pergi lagi. Lantas Mbak Iem marahin saya. Dia mengatakan demikian, "Koko nggak boleh pergi, ganti baju dan belajar." Atau suatu kali ketika saya SMP, saya pulang malam-malam, dan Mbak Iem yang bukakan pintu. Lalu ia berkata, "Koko dari mana?" "Pulang malam-malam. Besok-besok Mbak nggak mau bukain lagi." Hebat bukan Mbak Iem ini? Ia sungguh mencintai, mengasihi, dan mendidik saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar permintaan Ibu Zebedeus kepada Yesus agar anaknya diperkenankan memperoleh kedudukan istimewa bersama Yesus. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang dunia ajarkan. Ajaran dunia adalah jalan yang naik, menggapai kedudukan, kekuasaan, kekayaan seluas-luasnya. Sedangkan ajaran Yesus adalah jalan menurun. Ia bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sabda ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin. Namun harus diingat, ketika kita menjadi pemimpin, semangat kita bukanlah bermental penguasa yang memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kekuasaannya dengan keras sebagaimana firman yang hari ini kita dengar. Menjadi pemimpin yang mau melayani, punya spirit sebagai hamba. Inilah pemimpin yang mengayomi dan bukan menyalahgunakan kekuasaannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kadang kita suka marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyakiti asisten rumah tangga kita. Padahal belum tentu kita bisa mengerjakan dan mau mengerjakan hal itu. Firman Tuhan hari ini semoga menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai dan menghormati, juga memberikan apresiasi atas karya pelayanan orang-orang di sekitar kita, juga para asisten rumah tangga kita. Happy weekend, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.